Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak di rumah? Semoga kalian sehat selalu ya. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran IPA mengenai siklus hidup makhluk hidup. Allah telah berfirman di dalam Quran Surat Al-Mu'min ayat 67 yang artinya, Dialah yang menciptakan kamu dari tanah, kemudian dari setetes mani. Sesudah itu dari segumpal darah, kemudian dilahirkannya kamu sebagai seorang anak. Kemudian kamu dibiarkan hidup sampai masa dewasa, kemudian dibiarkan hidup sampai tua. Di antara kamu ada yang diwafatkan sebelum itu. Kami berbuat demikian supaya kamu sampai kepada ajal yang ditentukan dan supaya kamu memahaminya. Anak-anak, pernahkah kalian mengamati atau memperhatikan hewan dan tumbuhan yang ada di sekitar rumahmu? Seekor anak ayam yang baru menetas, dia tampak sangat kecil dan lemah. Namun, lama-kelamaan dia tumbuh menjadi lebih besar dan menjadi ayam dewasa. Ayam sama seperti makhluk hidup yang lainnya, dia mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Pada tumbuhan juga mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Awalnya berupa biji, kemudian tumbuh tunas dan menjadi tumbuhan dewasa. Tidak hanya ayam yang dapat kamu jumpai di sekitarmu, kamu juga dapat menjumpai hewan yang lainnya, misalnya serangga. Serangga juga memiliki siklus hidup, contohnya pada kupu-kupu dan juga capung. Anak-anak, perhatikan video berikut ini mengenai siklus hidup kupu-kupu dan juga capung. Telur kupu-kupu akan menetas, keluarlah seekor ulat. Ya, ulat ini kemudian dia akan memakan cangkangnya dan dia akan makan daun-daunan hingga dia merasa kenyang. Dan setelah dewasa, dia akan mencari tempat untuk menyendiri dan dia akan berubah menjadi pupa atau kepompong. Dia seperti puasa ya, tidak makan dan tidak minum. Setelah beberapa waktu dia akan menjadi kupu-kupu. Ya. Capung merupakan serangga yang sudah ada sejak zaman purba. Ya, capung sering ditemui di dekat air karena air merupakan tempat di mana mereka akan bertelur dan menghabiskan masa pradewasa anak-anaknya. Pada umumnya, capung ditemukan di wilayah tropis. Capung mengalami metamorfosis tidak sempurna, berbeda dengan metamorfosis pada kupu-kupu, katak, dan kumbang. Hal ini dikarenakan karena capung hanya mengalami perubahan semasa hidupnya. Siklus hidup capung terdiri dari telur, nimfa, capung dewasa yang akan menghasilkan telur dengan siklus yang sama. Capung betina akan bertelur dan ditempelkan di tanaman yang berada di dekat air. Capung dapat bertelur hingga mencapai 100.000 butir telur. Telur ini akan menetas 2-7 hari. Semakin dingin, maka semakin lama telur menetas. Capung akan bertelur di wilayah yang bebas polusi dan mengandung banyak mikroorganisme air ya sebagai bahan makanan untuk larva capung. Telur capung menetas menjadi larva. Larva bernafas menggunakan insang internal. Larva ini hidup di dalam air dan dia mengalami pergantian kulit. Setelah itu, larva ini akan tumbuh menjadi nimfa. Nimfa bernafas menggunakan insang yang berada di ujung perut. Nimfa ini mengalami pergantian kulit 8-12 kali. Nimfa merupakan karnivora, dia dapat memakan berudu, ikan, bahkan jenisnya sendiri. Nimfa akan berkembang menjadi capung muda dan kemudian menjadi capung dewasa. Capung muda akan merayap keluar dari air. Tubuhnya masih sangat lunak. Apabila dia mampu bertahan terhadap seleksi alam, maka dia akan tumbuh menjadi capung dewasa dengan usia 2-4 bulan.
Setelah menyimak video tadi, kita dapat menyimpulkan ciri-ciri metamorfosis sempurna, yaitu yang pertama, terdapat perbedaan bentuk tubuh hewan saat lahir dengan bentuk dewasanya. Yang kedua, terdapat fase pupa atau kepompong. Yang ketiga, terdapat 4 fase, yaitu telur, larva, pupa, imago. Yang keempat, dialami oleh beberapa hewan seperti kupu-kupu, katak, nyamuk, dan lalat. Sedangkan ciri-ciri metamorfosis tidak sempurna, yang pertama, bentuk tubuh saat lahir dan dewasa sama. Yang kedua, tidak melalui tahap pupa atau kepompong. Yang ketiga, ada 3 fase, yaitu telur, nimfa atau hewan muda, dan imago atau hewan dewasa. Yang keempat, dialami oleh hewan seperti kecoa, belalang, dan capung. Sampai jumpa anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.